Selamat pagi teman-teman, saya Sira Gregoriano ya, dari Prodi MSP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Pati. Saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester Oceanografi Umum yang telah saya kerjakan. Yang pertama tentang arus. Nah, untuk arus di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama arus di Samudra Atlantik itu adalah arus Atlantik Utara, letaknya di daerah sini. Kemudian adalah Atlantik Selatan. Untuk Pasifik ada Pasifik Utara, Pasifik Selatan, dan untuk Hindia itu satu arus besar, yaitu arus India. Nah, arus-arus besar ini juga terdiri dari arus-arus yang kecil, seperti bisa dilihat di gambar ini. Ini membentuk pusaran-pusaran yang besar di masing-masing samudra. Kemudian Gray Conveyor Belt. Gray Conveyor Belt adalah pusaran arus raksasa yang tersebar di samudra-samudra permukaan bumi. Pusaran arus raksasa ini pada dasarnya terdiri dari 5 arus atau 5 pusaran besar tadi, yang semuanya tergabung dalam Gray Conveyor Belt ini. Kemudian arus-arus pada zona surf. Arus-arus pada zona surf ada 3. Yang pertama arus tegak lurus pantai. Sesuai namanya, arus tegak lurus pantai ini adalah arus yang terjadi dari pantulan gelombang yang mengarah ke garis pantai, yang kemudian dibalikan secara tegak lurus ke arah laut lepas. Kemudian arus sejajar pantai ini juga sama, terjadi dari gelombang, namun gelombang yang kena ke pantai itu dia membentuk sudut, sehingga dia tidak kembali secara tegak lurus, namun dia justru kembali atau membentuk aliran yang sejajar dengan garis pantai. Kemudian arus strip. Arus strip ini adalah campuran dari arus tegak lurus pantai dan sejajar pantai, yang kemudian dia membentuk aliran di dasar laut yang bergerak, sebenarnya juga bergerak tegak lurus, namun ini adalah percampuran dari arus sejajar pantai yang bertemu, kemudian dia dikembalikan secara tegak lurus ke laut lepas. Kemudian arus-arus berdasarkan gaya pembangkit. Berdasarkan gaya pembangkitnya, arus-arus ini terbagi jadi 5. Yang pertama arus Ekman, ini disebabkan oleh gerakan angin. Kemudian arus pasang surut, sesuai namanya dia disebabkan oleh gerak pasang surut atau gerak horizontal air. Kemudian arus termohalin ini disebabkan oleh perbedaan atau dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Arus geostropik ini dipengaruhi oleh gradien tekanan datar dan gaya Coriolis. Dan arus gesekan angin ini juga dipengaruhi oleh angin, namun pada lapisan permukaan air laut. Berikutnya gelombang. Gelombang pada zona surf itu terbagi atas 4. Yang pertama gelombang spilling. Ini adalah gelombang yang pecah, menyeluruh, dan lama-kelamaan membentuk buih di pinggir pantai. Ini gelombang pada umumnya yang sering kita temui. Kemudian gelombang plunging ini dia memecah dengan cara bergulung-gulung, tapi pada akhirnya juga dia akan membentuk buih pada saat dia sampai ke daratan. Nah, ini cocok untuk surfing, yang biasa kita lihat saat orang surf. Kemudian gelombang collapsing, dia tidak pecah, tapi dia semakin mendekati pantai, dia akhirnya membentuk gelombang pipih, dan dia lama-kelamaan akan menghasilkan aliran turbulen saja, jadi dia tidak sampai membentuk buih. Kemudian gelombang surging. Gelombang surging ini muka gelombang tidak pecah, tapi semakin mendekati pantai, dia semakin mengecil, dan akhirnya memecah pada daerah yang sangat-sangat dekat dengan daratan. Jadi dia bisa dibilang pecahnya terlambat, atau ya lebih lambat dibanding dengan ketiga jenis yang lain. Kemudian gelombang internal. Nah, kalau gelombang permukaan itu dia biasanya ditimbulkan oleh gesekan angin dengan permukaan air laut. Kalau gelombang internal ini juga disebabkan oleh gesekan, tapi gesekan antara low density water atau air laut dengan densitas rendah, tentu saja yang ada di permukaan, dan high density water atau densitas tinggi yang ada di dasar laut. Nah, ini membentuk gelombang yang bisa dilihat jika dibandingkan dengan gelombang permukaan, dia punya panjang gelombang itu jauh lebih panjang. Namun tentu saja dengan teknologi yang canggih ini bisa dideteksi. Kemudian gelombang Rossby. Gelombang Rossby ini juga sering disebut gelombang planet, yaitu gelombang yang bergerak mengikuti garis bujur sepanjang planet bumi ini.
Nah, contohnya ini gelombang Rossby yang patternnya ada di North Pole atau di kutub bagian utara. Ini bisa dilihat ada gelombang yang pusarannya itu atau pergerakannya itu sepanjang garis bujur yang ada di belahan bumi utara. Kemudian gelombang Kelvin ini ada dua. Yang pertama ada equatorial Kelvin waves. Ini seperti biasa dia disebabkan oleh gesekan angin yang kemudian membuat gelombang merambat ke daratan pantai. Tapi kemudian ada juga karena dia terhenti di daratan, dia kemudian berbelok dan membentuk coastal Kelvin wave. Coastal Kelvin wave ini yang menjadi cikal bakal juga bisa terbentuk arus sejajar pantai. Kemudian riwayat hidup gelombang ini ada 3. Yang pertama pembangkitan, itu tentu saja disebabkan oleh angin, gesekan angin yang mengenai permukaan laut. Kemudian dia akan membentuk gelombang yang merambat ke segala arah, tapi pada dasarnya dia akan menuju ke garis pantai. Ini disebut proses propagasi atau perambatan gelombang. Dan terakhir saat dia ketemu zona surf atau zona di mana gelombang mulai memecah sampai dia pecah sampai tidak ada gelombang lagi. Nah, itu disebut dengan proses disipasi dari gelombang tersebut. Oke, berikutnya pasang surut. Pasang surut ini pada dasarnya terbagi atas 2. Yang pertama pasang purnama atau spring tide. Ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Nah, pada pasang purnama ini, dia bisa terjadi di bulan penuh atau bulan purnama ataupun bulan baru. Nah, pasang purnama ini dia karakteristik utamanya adalah air pasangnya sangat tinggi dan air surutnya sangat rendah. Sebaliknya kalau untuk pasang perbani, ini adalah pasang yang terjadi saat bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut 90 derajat atau dia tegak lurus. Nah, ini tentu saja karena posisinya seperti ini, maka dia dapat terjadi saat bumi atau saat bulan 3/4 atau bulan 1/4. Nah, kebalikan dari pasang purnama, dia ciri khasnya adalah pasangnya sangat rendah, sebaliknya surutnya sangat tinggi. Berikutnya jenis pasut di Indonesia ini ada pasut harian ganda. Pasut harian ganda ini adalah pasut yang dimana terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan rata-rata tinggi dan periode yang hampir sama atau relatif sama. Kemudian pasut harian tunggal ini adalah pasut yang terjadi 1 kali pasang dan ke 1 kali surut setiap harinya. Kemudian pasut campuran condong ke harian ganda ini hampir sama dengan pasut harian ganda, di mana dia terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Namun tinggi dan periodenya itu berbeda. Nah, sedangkan pasut campuran condong ke harian tunggal, ini pasut di mana terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam setiap harinya atau harian. Namun, terkadang dia juga bisa terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Nah, ini adalah persebarannya. Nah, kalau pasut harian ganda itu ada di pesisir Sumatera bagian utara, bisa kita lihat di sini. Kemudian pasut harian tunggal itu ada di sedikit saja di area sini. Nah, pasut campuran condong ke harian ganda itu banyak di Indonesia Timur, termasuk di perairan Maluku. Dan yang paling banyak adalah pasut harian pasut campuran condong ke harian tunggal. Oke, berikutnya metode Admiralty ini adalah salah satu metode untuk pengukuran pasang surut. Dia pada dasarnya mengukur 2 konstanta, yaitu amplitudo dan beda fase selama rentang waktu pendek sekitar 29 hari. Dan amplitude yang didapatkan ini akan digunakan untuk mencari bilangan Fromsal untuk menentukan tipe pasut. Kemudian dinamika pantai. Dinamika pantai, evolusi pantai, pada dasarnya terdiri dari 4 tahap ini. Awal profil, kemudian terjadi erosi, sehingga ada fragmentasi yang terbawa, dan akhirnya volume zona surf itu meningkat, sampai dia akan terus berdinamika sampai terjadi kesetimbangan. Nah, untuk pantai landai, itu erosinya tidak terlalu signifikan, atau bisa dibilang erosinya ini berhasil menumpuk zona surf sehingga dia hampir volumenya hampir sama dengan volume daratan, sehingga dia
pantainya itu landai, tidak ada penurunan yang curam atau yang drastis. Nah, contoh pantai landai ini kalau di Maluku bisa cukup banyak, satunya misalnya di Pantai Nacepa. Berikutnya pantai curam, ini pantai yang dimana penumpukan fragmentasi di di zona surf itu tidak terlalu banyak atau erosinya tidak terlalu banyak sehingga dia membentuk kedalaman yang cukup curam di zona surfnya. Nah, contoh yang paling bisa yang mungkin sering kita temui tentu saja misalnya di Pantai Liang. Nah, berikutnya Pantai Tebing. Pantai Tebing ini pada dasarnya sebuah pegunungan yang tegak lurus dengan pantai yang kemudian bagian bawahnya ini terkikis atau mengalami erosi. Nah, ini akhirnya akan menghasilkan pantai tebing. Salah satu contoh yang terkenal di Indonesia adalah Pantai Atuh di Pulau Nusa Penida. Berikutnya terminologi pantai. Terminologi pantai ini pada saya semua berada dalam kawasan pesisir atau coastal area. Kita mulai dari yang paling ujung kiri adalah coast. Coast ini adalah daerah pantai yang pada dasarnya dia sudah sepenuhnya daratan, namun dia masih terpengaruh oleh laut. Setelah coast ada backshore. Backshore adalah daerah yang dibatasi oleh foreshore dan garis pantai yang terbentuk pada saat terjadi gelombang badai bersama dengan muka air tertinggi. Jadi satu kali gelombang badai atau gelombang yang besar, kemudian dia mengikis pantai sehingga terjadi backshore ini. Tapi backshore ini juga masih tergolong daratan yang dia sebenarnya tidak tersentuh oleh pantai atau tidak tersentuh oleh gelombang atau air laut sehari-harinya. Setelah backshore ini ada berm. Berm ini adalah tanggul alami yang posisinya nyaris mendatar pada saat tertentu menjadi pemisah antara garis pantai dan muka air. Setelah berm ada foreshore. Foreshore adalah daerah terbentang dari garis pantai pada saat surut terendah dan pasang tertinggi. Jadi ini daerah surut terendah di sini, pasang tertinggi ada di sini. Nah, itu membentuk foreshore ini. Kemudian di tengah-tengah ada foreshore yang membatasi foreshore dengan laut lepas atau offshore atau lepas pantai. Itulah perairan nearshore. Nearshore ini kurang lebih kedalaman 20 meter dan dia yang menjadi pembatas antara foreshore dan offshore. Sedangkan offshore ini adalah daerah dari titik di mana gelombang itu mulai pecah sampai ke arah laut lepas. Nah, juga ada surf zone di sini. Surf zone ini adalah daerah di mana ombak itu pecah. Jadi dia dimulai dari gelombang mulai pecah sampai ke benar-benar dia pecah dan membentuk buih atau sampai dia hilang. Nah, dan juga ada high water level dan low water level. Ini tentu saja adalah level air saat pasang dan level air pada saat surut. Berikutnya estuari. Kita akan mereview jurnal tentang keanekaragaman dan dominasi plankton di estuari Kuala Rigai, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Ini adalah artikel jurnal yang meneliti tentang dua hal ini, keanekaragaman dan dominasi plankton di estuari tersebut. Estuari ini adalah estuari daratan pantai karena sejatinya dia adalah rawa yang kemudian tergenangi air laut. Nah, hasil penelitiannya adalah ditemukan 5 kelas fitoplankton di estuari tersebut dan tidak ada satu kelas yang mendominasi kelas lain. Sekian mengenai presentasi tentang jawaban UTS yang telah saya kerjakan. Terima kasih telah menonton dan sekian dari saya.